PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Kira-kira, artinya masih aman. Kawan dibaca sama Arul, mati suaminya gara-gara dicekek sama istrinya. Berarti suamiku masih hidup, masih aman. Berarti kemananya tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Artinya tujuan untuk mensyukuri nikmat Allah yang datang kepada kita insya Allah. Jam betul. Berarti bukan hanya harta saja Ustadz ya? Bukan hanya harta, segala-galanya kita tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Ya, sebab kalau tengok ke atas, pening pala kita. Ya, makanya banyak korupsi itu model itu. Nah, kita kok duduk sama-sama, masa kalau ada mobil, aku udah ada, gaji kita sama. Mulai itu. Cari proyek-proyek untuk dapatkan mobil baru. Ditambah pula isi di rumah, abang kai, masa kalah dengan dia bang, mulai. Ya, padahal datang ke rumahnya dapat tenang. Bang, biarlah bang, orang punya kita jalan kaki sehat bang insya Allah. Kan enak. Ada nilai kita melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Sebagai tanda syukur kita atas iman yang Allah berikan insya Allah. Betul. Baik, pertanyaan terakhir di segmen ini Ustadz. Berdosakah orang tua terhadap anak mungkin dalam tanda kutip mencuri ataupun melakukan perbuatan lain yang dilarang oleh agama bagaimana Ustadz? Ibu, dalam ilmu psikologi mencuri khusus itu ada memang sifat orang terkhusus. Saya di pesantren Lamu, mak bapaknya padahal PNS, orang kaya, duit tak pernah dikirim, tapi ngambil barang itu hobi. Jadi namanya klipto bu ya, suka ngambil barang orang. Kalau tidak ngambil barang orang itu lain perasaan dia, berarti ada penyakit dalam jiwanya. Itu penyakit psikologi bu. Ya, itulah yang cerita. Jadi bukan karena ada kata duit, memang dia suka ngambil barang orang. Berarti harus kita terapi anak model ini. Terapi dalam mana? Berikan nasihat-nasihat baik, sentuh dengan doa-doa kita dan kebaikan kita. Itu bukan kesalahan ayahnya, memang dalam jiwanya terjadi. Pertanyaannya, boleh jadi dari sifat maknya. Karena biasa atau bapaknya. Karena biasanya jatuhnya buah tak jauh dari pohonnya. Maknya harus istighfar. Mungkin aku dulu macam kau sifat, maka anakku model kau. Istighfar, minta sama Allah untuk dihapuskan segala keburukan. Sehingga keburukan itu tidak turun pada anak kita. Makanya ibu balik-balik ke asal awal. Makanya waktu kita pertama kali, malam pertama, Arul tahu lah itu ya. Ibu, malam pertama itu kan kita suruh baca doa. Allahumma janibna syaitan, wa janibis syaitan ala marok. Nah, tahu bu doa apa itu bu? Kalau tidak tahu bahaya bu. Itu doa malam pertama. Doanya ya Allah, berikan jauhkan kami dari setan dan setan yang merusak rezeki kami. Karena waktu malam pertama kita sedang enak, jangan sampai setan ikut campur. Ya, suami istri berhubungan, ternyata setan ikut, doanya tidak dibaca. Kenapa? Karena kita minta sama Allah, jangan setan, hindari setan. Kok muka persis emaknya, badan persis bapaknya, tapi kok sifatnya tidak ada persis ayahnya, setan ikut campur di dalam itu biasanya. Makanya baca doa, bu ya, pemirsa. Ustaz, Yoniel berarti tidak baca doa itu maka anak model itu. Maka dari itu pemirsa dan ibu, ya pastikan ketika ada anak muda itu terapi. Jangan justru kita hindar, jangan justru kita jauhi. Terapi dan elo-elo, kenal. Mungkin barangkali ada sesuatu yang tersimpan dalam jiwanya yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Karena jujur ibu, yang namanya ngambil barang orang itu bukan karena ada kata duit. Saya ulangi lagi, ngambil barang orang kadang-kadang bukan karena ada kata duit. Bukan karena ada dikasih duit emaknya, ada kebiasaan dalam jiwanya. Ya, itu penyakit bu. Kami di pesantren tuh sering nengok budak-budak ngapel kok di kamar kok sering kehilangan. Tidak pula tertuduh budak yang kaya tuh. Ternyata cek punya cek, ya Allah bapaknya orang kaya, emaknya orang kaya. Duit pun tidak pernah kurang, dikirim terus sama emak ayahnya. Tapi ngambil barang kawannya terus. Ya, pokoknya pantang, nengok lemari kawan terbuka, ambil barang tuh. Ya, tidak pula banyak ngambil mie seko, segala macam, tapi ngambil terus. Ya. Tidak pernah dicurigai, ternyata ada kebiasaan dalam jiwanya. Baru kami suruh untuk terapi kepada psikolog. Supaya di jiwanya dipahami dan dimengerti. Karena kadang-kadang diam-diamnya anak kita ada sifat yang tidak baik. Maka hati-hati dengan anak yang suka diam. Anak yang barangkali sering menyimpang dari persoalan-persoalan itu. Harus diterapi, harus berikan tahapan-tahapan khusus. Dan juga orang tuanya harus tetap mendoakan kebaikan untuknya. Jangan pula mengutuknya dan melakukan keburukan kepadanya. Tetap doakan. Barangkali itu ada sudut keburukan. Tapi kalau kita upgrade lagi, perbaiki lagi, insya Allah dia akan baik. Sama dengan anak autis bu ya. Anak autis kan nampaknya kelas 2 itu. Tapi kalau kita seriuskan, dia akan pintar. Karena anak autis ibu kalau konsentrasi dia. Kalau dia memang tahu, oh dia pasti lurus. Tinggal kita mengarahkan kemana arah yang kita ingin tuju. Jadi anak model itu
Tidak salah orang tuanya, tapi orang tua harus tetap mengontrol dan mengingatkan. Jangan sampai, itu masih untung daerah kampung kita. Kakek sudah kalau dia jadi pejabat, kalau dia jadi segala macam, payah kita. Ya, jadi pejabat kemudian biasa ngambil barang orang, korupsi lah gawe dia tuh. Kemahayak. Dari kecil sudah kita ajarkan, dari sekarang kita ajarkan, mudah-mudahan lama-lama semangat kita, Allah yang akan merubah dan memberikan kebaikan kepadanya, sehingga anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh, insya Allah. Betul. Kalau anak yang tidak ibadah Ustadz, tidak sholat, untuk orang tuanya berdosa atau tidak? Pokoknya ibu, sholat itu kewajiban masing-masing, tapi orang tua wajib untuk mengingatkan. Yang penting kan mengingat kamu ya, kita ingat nak semayang, tak mau, itu bukan urusan, pokoknya ingatkan. Tapi selama kita mampu untuk terus mengingatkan itu baik. Jadi jangan pernah putus asa untuk terus mengingatkan. Anggaplah anak kita itu seperti, sepatu yang kita pakai. Sering kita bawa keluarkan kotor bu ya, besok kita pakai bersihkan lagi. Jam itulah dengan anak kita. Ketemu dengan maghrib, bangunkan dia. Jangan pula kita marah-marah. Ketemu isya, bangunkan lagi. Ketemu subuh, tegur lagi. Tegur terus dan ingatkan. Mudah-mudahan dengan ingatan tersebut, batu yang keras itu saja ibu, ditetes air tiap hari dia akan pecah. Coba bayangkan. Subhanallah. Maka dari itu jangan pernah berhenti. Mungkin hari ini dia tidak dengar kita, boleh jadi kita mati baru dia dengar. Karena banyak model itu, ibu-ibu majelis taklim jurnal Pak Ustaz. Waktu gadis kami kok gatal nian. Disuruh mak dan dak, tapi sekarang mak lah meninggal, ya Allah terasa nian. Ya Allah, eloklah kata mak dulu tuh. Ngapa aku dah ikut? Baru terasa. Artinya mungkin ada waktunya. Jangan pernah berhenti untuk mengingatkan dia. Karena mungkin hatinya tidak terima, tapi terekam di otaknya. Dan satu ketika mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk terus baik kepadanya. Maka jangan pernah berhenti untuk mengingatkan dan menasihati. Itu perintah Allah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yuk saling mengingatkan. Karena dengan saling mengingatkan anak kita, saudara kita, rekan kita memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah. Baik, itu tadi jawaban dari Ustadz Bu ya. Tidak ada pertanyaan lagi di segmen ini, tapi di segmen selanjutnya masih ada pertanyaan. Kita istirahat sejenak dulu, tetap bersama kami dalam program acara UJ, Ustadz dan Jamaah. Ya Toiba, ya Toiba, ya dawal a'yana istaqnalik wal hawa nadana wal hawa nadana.